Nah, di sini terdapat tampilan daripada Transas e-seller. Ya, ini dia. Pada video ini, kita akan membahas seperti apa tampilan dan juga fitur-fitur pada aplikasi Android Transas e-seller. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian tekan OK. Nah, di sini terdapat tampilan daripada Transas e-seller. Ya, ini dia. Dan terdapat juga beberapa fitur-fitur yang ada pada tampilan utama ini. Oke, kita bahas fitur pertama, yaitu skala peta. Skala peta terdapat pada sudut kiri bawah. Kita bisa lihat skala peta dengan cara menzoom layar, maka skala peta akan berubah. Fitur kedua, alarm atau warning status. Fitur ini bisa kita aktifkan di pengaturan alarm. Fitur ini akan berbunyi jika pergantian waypoint atau peringatan alarm lainnya. Fitur ketiga, course button. Fitur ini mengatur arah haluan kapal, di mana pada peta kapal akan mengarahkan haluannya dengan menekan tombol ini. Fitur keempat, ship finder button. Fitur ini akan secara otomatis menempatkan posisi kapal di tengah layar. Misalnya, apabila kita menggeser layar peta ke kiri atau ke kanan, kemudian kita menekan tombol ini, maka akan kembali ke tengah. Fitur kelima, monitoring panel. Pada panel ini akan terdapat beberapa halaman. Seperti ini halaman navigasi utama. Pada halaman ini terdapat fitur arah kapal, baringan kapal, speed kapal, dan ship finder. Kemudian halaman monitoring rute. Pada panel ini kita akan bisa lihat dan monitor, yaitu waypoint yang akan dituju. Misalnya waypoint ini, kita bisa lihat time to go nya, yaitu 15 jam 8 menit, dan juga ETA nya atau estimasi waktu tiba itu tanggal 10 bulan 8 2023. Selain itu juga kita bisa lihat time to go dan ETA waypoint berikutnya. Misalnya kita cari waypoint lainnya, ya kita tap ini, kemudian kita pilih NBP. Nah, di sini terdapat time to go dan juga estimasi waktu tibanya. Kita kembalikan lagi ke Tanjung Pian. Oke. Untuk halaman berikutnya, yaitu halaman positioning data. Pada halaman ini akan menampilkan posisi koordinat kapal kita saat ini, yaitu terdapat lintang dan juga bujurnya. Selanjutnya yaitu pada tab fitur ship position. Di sini kita bisa pilih arah daripada haluan kapal kita, yaitu seperti ini, route up. Nah, jika kita pilih north up, maka halaman
daripada peta akan mengarah ke utara, dan ini kita kembalikan lagi ke route up, maka haluan kapal mengarah sesuai dengan rute. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu fitur zoom, di mana pada sebelah kanan terdapat tombol plus dan minus. Apabila kita tekan plus maka dia akan semakin besar seperti zoom, dan kita tekan minus maka dia akan makin kecil. Selain itu juga kita bisa dengan cara mencubitnya untuk membesar dan berkecilnya. Fitur ketujuh yaitu planning tool panel. Untuk tab pertama terdapat rute. Pada panel ini kita bisa membuat rute baru dengan cara klik create new route. Nah, dan pada bagian bawah terdapat juga daftar daripada rute yang sudah pernah kita buat. Inilah daftar rute-rute yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian tab selanjutnya yaitu track. Di sini kita bisa membuat track baru dengan cara tekan start track recording. Kita zoom dulu. Maka secara otomatis dia akan merekam track kita dan tombol akan berubah jadi warna merah. Dan untuk menstopnya kita tekan kembali dan tekan yes, maka track akan tersimpan pada halaman ini. Nah, daftar track yang sudah pernah kita buat. Oke, untuk tab selanjutnya yaitu objek. Pada fitur ini kita bisa membuat sebuah objek, baik itu simbol, teks, kedalaman maupun waypoint. Kita bisa pilih objek yang dimunculkan, bisa itu tag atau simbol atau waypoint, terserah teman-teman mau tampilkan yang mana. Ada daftar objek yang sudah pernah kita buat. Kita pilih all untuk semua daftar objek. Tab selanjutnya yaitu setting atau pengaturan. Untuk tampilan layar ada dua option. Ya, di situ ada daylight atau siang dan night atau mode malam. Nah, ini untuk mode malamnya atau naiknya. Saat kita jaga malam atau tidak semalam, kita bisa aktifkan mode ini agar tidak mengganggu intensitas daripada cahaya di anjungan. Tampilan daripada mode malam. Kemudian kita pindah lagi menjadi daylight atau mode siang. Di sini terdapat settingan lainnya seperti chart setting. Teman-teman bisa aktifkan zoom buttonnya, dan settingan lainnya seperti sensor. Bisa aktifkan juga background position tracingnya. Kita on, kemudian kita back lagi. Selanjutnya untuk alarmnya, teman-teman bisa juga atur alarmnya. Untuk alarm monitoring bisa kita on, kita off kan, dan kemudian on kan kembali. Teman-teman bisa atur ke switching untuk next waypointnya. Selanjutnya kita atur lagi sini untuk board setting. Ya, teman-teman bisa atur board settingnya. Begitu auto scale nya kita atur secara otomatis. Bisa board dimension, zip draft, dan lain-lainnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kapal masing-masing. Dan untuk selanjutnya kita pengaturan daripada unit dan language. Untuk unitnya kita buat depth, dan draftnya itu satuan meter, short distance nya kita meter, long distance juga kita buat nautical mile, ship dimension kita buat meter, speed kita buat knot, temperatur kita buat celsius. Kemudian untuk language nya, ya di sini kita pilih language yang ada bahasa Inggris yang kita bisa pahami, ya. Bahasa Indonesia tidak ada. Ya, oke, kita back kembali. Ya, itu tadi pengaturan untuk standarnya. Teman-teman bisa atur kembali, dan inilah tampilan daripada Transas e-Sailor.
Ya, untuk tampilan dan juga fitur-fiturnya sudah kita jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk next video kita akan coba lagi bahas tentang cara membuat objek atau waypoint pada aplikasi transaksi seller. Terima kasih telah menonton. Bagi yang suka video seperti ini silahkan like video ini dengan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar dapat notif terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan salam kerja.